Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan tugas besar Big Data yang beranggotakan saya Nesbira Mahdani, BP 18005, Pelian Tinggi Pahira, BP 18 2001, dan Muhammad Iqbal Mubarak, BP 18 3007. Adapun yang akan kami bahas pada presentasi ini adalah tentang Big Data, linear regresi, classification, dan clustering. Pertama, apa itu Big Data? Big Data menurut Dumbili tahun 2012, Big Data adalah data yang melebihi proses kapasitas dari konvensi sistem database yang ada. Data terlalu besar dan terlalu cepat atau tidak sesuai dengan struktur arsitektur database yang ada. Untuk mendapatkan nilai dari data, maka harus memilih jalan alternatif. Kemudian linear regresi. Linear regresi ini adalah metode statistik yang berfungsi untuk menguji sejauh mana hubungan sebab akibat antara variabel faktor penyebab terhadap variabel akibatnya. Faktor penyebab pada umumnya dilambangkan dengan X atau disebut dengan prediktor, sedangkan variabel akibat dilambangkan dengan Y atau disebut juga dengan respon. Regresi linear sederhana atau yang sering disingkat dengan SLR juga merupakan salah satu metode statistik yang dipergunakan dalam produksi untuk melakukan peramalan ataupun prediksi tentang karakteristik kualitas maupun kuantitas. Model persamaan linear regresi yaitu Y sama dengan A tambah BX, di mana Y variabel respon atau variabel akibat, X variabel prediktor atau variabel faktor penyebab independen, A konstanta, dan B koefisien regresi kemiringan besaran respon yang ditimbulkan oleh prediktor. Langkah-langkah analisis regresi linear. Yang pertama, tentukan tujuan dari melakukan analisis regresi linear sederhana. Identifikasi variabel faktor penyebab, prediktor, dan variabel akibat respon. Lakukan pengumpulan data, hitung X kuadrat, Y kuadrat, XY dan total dari masing-masingnya. Hitung A dan B berdasarkan rumus di atas. Buatkan model persamaan regresi linear sederhana dan lakukan prediksi atau peramalan terhadap variabel faktor penyebab atau variabel akibat. Berikut ini adalah hasil dari linear regresi sederhana yang kami lakukan. Di sini saya menggunakan dataset yaitu tentang online stock. Yang pertama itu kita import dulu. Di sini saya menggunakan RapidMiner. Yang pertama kita import dulu datanya. Setelah itu kita lakukan select atribut untuk memilih atribut apa yang akan kita pakai. Di sini saya menggunakan atribut price dan order. Karena menggunakan linear regresi sederhana, maka hanya ada satu variabel independen yaitu price dan variabel dependen yaitu order. Proses ketiga yaitu set row. Di sini kita menggunakan variabel dependen. Kemudian proses keempat split data. Yaitu membagi data menjadi dua, itu data training dan data testing. Data trainingnya 80% dan data testingnya 20%. Kemudian kita lakukan linear regression. Untuk dapat melihat nilainya kita menggunakan apply model, karena di sini kita membaginya menjadi dua data tadi, maka ada dua modelnya, itu model training dan model testing. Nah, di sini kita nanti dapat melihat prediksi dari variabel dependen yang kita gunakan, prediksi dari order berdasarkan harga. Kemudian kita lakukan performance training dan testing, itu untuk melihat seberapa akurat hasil prediksi yang kita hasilkan. Selanjutnya, classification. Classification adalah tindakan untuk memberikan kelompok pada setiap keadaan. Setiap keadaan berisi sekelompok atribut. Salah satunya adalah kelas atribut.
Metode ini butuh untuk menemukan sebuah model yang dapat menjelaskan kelas atribut itu sebagai fungsi dari input atribut. Di sini kami menggunakan RapidMiner. Langkah pertama yang kami lakukan yaitu import data. Di sini saya mengambil datanya dari kaggle.com Parachi 13 Customer Analytics. Proses pertama yaitu kita import data dari dataset yang kita download sebelumnya, lalu pada kolom reads on, time y, n diubah menjadi label. Lalu disimpan data tersebut pada local repository. Lalu proses kedua, tarik dataset yang telah dibuat sebelumnya. Selanjutnya, dilakukan select attribute, di mana memilih atribut mana yang ingin ditampilkan. Lalu dilakukan proses set role, di mana kita memilih atribut reads on, time y, n sebagai label. Selanjutnya dilakukan split data, di mana dengan rasio 0,7 dan 0,3. Lalu dilakukan model pengolahan data classification dengan naive Bayes, dan juga dilakukan proses apply model. Selanjutnya ditambahkan performance, di mana positive class-nya kita isi dengan 1 karena nilai 1 yang memiliki frekuensi terbanyak. Selanjutnya proses apply model dan performance dibagi menjadi 2, yaitu proses training dan testing, sehingga menjadi multiply. Berikut hasil dari langkah-langkah tadi. Selanjutnya yaitu clustering. Clustering juga disebut sebagai segmentation. Metode ini digunakan untuk mengidentifikasi kelompok alami dari sebuah kasus yang didasarkan pada sebuah kelompok atribut. Mengelompokkan data yang memiliki kemiripan atribut. Gambar di bawah ini menunjukkan kelompok data pelanggan sederhana yang berisi 2 atribut, yaitu age umur dan income pendapatan. Nah, di sini melakukan clustering dengan K-means. K-means clustering ini salah satu algoritma pengelompokan data dengan sistem partisi yang sangat dalam teknik data mining, di mana dikelompokkan pada cluster sehingga data yang memiliki karakteristik yang sama dikelompokkan ke dalam satu cluster yang sama, dan data yang mempunyai karakteristik yang berbeda dikelompokkan ke dalam kelompok lain. Di sini menggunakan RapidMiner, dan pengolahan ini menggunakan Twitter clustering, di mana keyword yang diambil yaitu data yang berisi kata-kata commerce yang diambil dari data Twitter. Pertama, kita mengambil data dari Twitter, lalu dilakukan proses nominal to text. Selanjutnya, atributnya dipilih, di mana terdapat ID dan teks. Sini kita memilih atribut teks. Lalu dilakukan proses dokumen. Pada proses dokumen ini terdapat proses sebagai berikut. Ada tokenize, transform case, filter stopword, di mana kata-kata yang terdapat pada data yang diambil di Twitter itu difilter, dan juga dilakukan proses filter tokens. Selanjutnya dilakukan proses clustering, lalu dilakukan proses aggregate dan transpose, sehingga hasilnya pun didapatkan seperti berikut. Sekian presentasi dari kelompok kami. Maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.